harus dibutuhkan lebih banyak untuk memperbaiki bangunan gedung itu. Tapi ini kalau kami di pemerintah itu teman-teman sering bilang adalah bapaknya Pemda. Betul, Bapak Pemda, tapi bukan Bapak kandung. Kami di Kementerian PUPR ini bisa dibilang Bapak tiri atau Bapak sambung lah. Bapak kandungnya kan Dagri. Kalau kami pembina teknis, pembina umumnya Dagri. Gitu. Ya kami menampung semua aspirasi nih Pak Gatot. Ya. Oh seperti itu ternyata. Oleh karena itu di PP 16 itu diubah, bukan tim ahli bangunan gedung, tapi tim profesi ahli dan bukan lagi sidang TABG, tapi konsultasi, nah, peer review, pemeriksaan rekan sejawat lah, walaupun tidak tertulis di dalam PP, tapi maknanya seperti itu. Konsultasi Pak, bukan sidang. Ini sekali lagi membuktikan bahwa terminologi itu bisa mempengaruhi persepsi dan tindakan kita. Ya, betul. Nah, begitupun dengan IMB menjadi persetujuan bangunan gedung. Ya. Ini saya cerita sesuatu yang tidak akan pernah Bapak temukan tertulis di peraturan. Nah, sebabun nuzulnya seperti apa? Kok muncul perubahan nomenklatur itu? Kemudian penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan melalui SIMBG. Bapak Ibu tahu ya SIMBG ya? Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Yang di dalam PP 16 itu sudah disebutkan satu-satunya sistem yang digunakan untuk memproses penyelenggaraan bangunan gedung. Mulai dari PBG, SLF, SBKBG, pendataan bangunan, dan rencana teknis pembongkaran. Ada di antara 5 ini yang saya sebutkan Bapak Ibu masih asing. SBKBG tahu nggak? Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung. Pak Mone orang dalam tahu. Ya, tahulah SBKBG ya. Sudah ada belum SBKBG sekarang? Sudah ada. Contohnya Pak, di rumah susun milik apa SBKBG bentuknya? SHM Sarusun. Nanti ada lagi SKBG Sarusun. Nah, ini kayaknya Bapak Ibu, saya cerita begini pada melongo gitu. Ini istilah baru apa gitu. Mungkin Pak, nanti perlu diadakan lagi sesi-sesi untuk SBKBG gitu ya. Tapi ya nggak tahu relevan. Kalau SHM Sarusun itu bisa untuk selain MBR ataupun juga untuk MBR. Nah, untuk bangunan gedung selain rumah susun diberikan SBKBG, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung. Nah, ini masih ada 100 lebih slide ini, gimana? Ya, jadi pertama, mau impor dinamitnya itu izin dari kepolisian nggak mudah. Kedua, harus bikin pemodelan pakai komputer. Kira-kira kalau misalkan pada satu titik ini kita letakkan TNT, kita ledakkan, pola keruntuhannya itu kemana? Itu ada studinya lagi, butuh waktu 2,5 bulan. Belum biayanya sendiri, itu disampaikan bisa sampai 250 juta. Padahal itu gedungnya udah tinggal kerangka saja tuh struktur. Tapi membongkar ternyata tidak murah. Akhirnya apa? Ah, blessing in disguise. Berkah yang tersembunyi, Pak. Nah, ini kebetulan masukan dari TABG Tangsel. Izin Bapak TPA mana, Pak?
Wah, di sini dia pas banget nih. Itu TPA juga, Pak. Wah, luar biasa. Ya, kalau nggak salah itu, saya buat apa cerita ya? Udah nggak tahu, saya malu sendiri. Gitu. Tapi diceritakan itu berkah tersembunyi, Pak. Metode asli Indonesia. Pembongkarannya pakai apa? Bukan Madura, Pak. Pakai karung pasir kan? Iya, pakai karung pasir itu dua wing, pembebanannya berbeda itu. Pakai karung pasir, roboh. Tapi ada hal yang tidak diungkap. Tapi saya ada spill tipis-tipis tuh. Pak, itu beberapa hari sebelum diletakkan karung pasir, itu disuntik cairan kimia itu supaya lemah, supaya lemah sehingga gampang untuk dirobohkan. Tapi nggak pernah terungkap di media. Ya pastilah, karena orang Indonesia ini kan sangat kreatif, Pak. Ada beberapa daerah yang melarang basement karena dari sisi keamanan juga. Nggak terungkap itu. Taunya pakai karung pasir. Tapi ada hal disuntik dulu pakai cairan kimia supaya lemah sehingga gampang rob. Mungkin salah satu atau salah banyak dari Bapak Ibu yang di ruangan ini yang membocorkan gitu. Tapi kan saya tidak berikan formula kimianya apa ya Pak, karena saya juga nggak tahu itu rahasia. Sumbernya dari mana? Dari Pak Wahyu. Saya lagi kena. Ya. Jadi itu Pak, TPA itu tidak hanya pada saat proses PBG dia bantu. Nah, TPA ini kami mohon sekali, karena kita diberikan batas waktu sesuai service level agreement, PBG itu 28 hari. PBG harus terbit. Jadi kami mohon, masukan dari TPA itu adalah konkret dan komprehensif. Tidak normatif. Misalkan, hotel ini, bangunan publik, itu harus menyediakan toilet disabilitas, atau paling tidak di bagian depan lobi itu ada ramnya. Tapi hotel itu biasanya ram itu bukan buat kursi roda, ramnya buat koper. Ya kan? Beda speknya. Ada derajat kemiringan tertentu untuk RAM yang digunakan untuk kursi roda. Kalau misalkan nanti memberi masukan kepada konsultan perencana pada saat konsultasi, tolong Pak, diberikan, ya kalau perlu dicoret-coret itu di berita acaranya, nggak apa-apa. Ini kemiringannya sekian, maksimal 5 derajat atau 6 derajat, panjang sekian, lebar sekian. Nah, jadi konkret, sehingga 28 hari itu bisa terpenuhi. Gitu. Tapi banyak juga yang curhat tuh, TPA. Pak, ini kita udah suapin, tapi emang dasar perencananya aja yang gemes gitu kan. Udah dikasih tahu tapi nggak berubah. Gitu, ya. Nah, itu. Jadi ini kami mohon ada TPA, TPT, dan penilik yang dibentuk oleh Pemda. Kalau sekarang gimana Pak? Sudah ada? Sudah semuanya. Kalau Tangerang pasti sudah ada. TPA, TPT, dan penilik. Kemudian batas waktu pelayanannya terukur. Itu tadi disebut SLA-nya 28 hari. Kalau SLF berapa hari? SLF itu 3 hari. 3 hari dari apa? Sejak persyaratan diunggah ke dalam SIM-BG. Kalau misalkan nanti sudah diperiksa oleh pengawas atau MK-nya, ada pernyataan kelaikan fungsi, ada as-built drawing-nya, ada pernyataan dari pemilik bangunan, diunggah ke dalam sistem, harapan kami itu 3 hari SLF bisa terbit. Nah ini SIM-BG. Bapak Ibu semua sudah lihat ya, ada SIM-BG. Ya, tadi yang saya spill bahwa SIM-BG kita bisa digunakan untuk PBG, SLF, SBKBG, persetujuan RTP, dan pendataan bangunan. Kemudian dalam rangka kemudahan berusaha, SIM-BG kita sudah terintegrasi dengan OSS. Sehingga kalau ada pelaku usaha yang
membutuhkan izin berusaha itu mulai dari awal sampai dengan akhir tidak keluar dari OSS. Contoh mau ngurus PBG SLF itu tetap di dalam OSS tapi nanti akan ada tombol yang hyperlink ke SIM BG. Prosesnya tidak keluar dengan single sign on di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah memahami proses penyelenggaraan bangunan gedung. Adalah proses mulai dari bangunan gedung tidak ada sampai dengan tidak ada lagi. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, saya agak nyender aja biar kelihatan yang di samping. Ada kotak yang garisnya putus-putus, isinya perencanaan dan pelaksanaan. Itu yang disebut dengan pembangunan. Nah, setelah perencanaan itu di bagian atas ada PBG. Ini menunjukkan posisinya. PBG itu kapan harus dimiliki atau dimohonkan, yaitu setelah perencanaan teknis dilakukan sebelum konstruksinya dilaksanakan. Setelah PBG terbit, maka konstruksi dilaksanakan. Setelah konstruksinya 100%, tidak serta-merta langsung dipakai bangunannya, tapi harus didapatkan SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, buat apa ada SLF? Kan sudah ada PBG. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Bangunan yang per PBG itu nanti akan ada SLF-nya, bahkan SBKB. Bapak Ibu, saya nggak tahu hotel ini dipilih sama Pak Gatot. Nah, saya spill Pak Gatot karena mau meninggalkan ruangan. Oh, enggak. Enggak kelamaan ngomong. Oh. Oke. Saya nyaman Bapak di situ kok enggak apa-apa. Enggak, saya enggak mau. Ya. Nah, ini kenapa kok Pak Gatot milih ini saya enggak tahu alasan. Apakah sudah punya SLF? Enggak tahu saya. Tapi tadi cerita, wah ada musolanya. Ternyata parkirannya susah. Saya parkir sana di dekat mobil pemadam kebakaran sana, pojok itu. Ya. Ini susuran, ono ini kabarnya. Susuran ini ono. Apa yakin ini Pak ada airnya? Iki ini. Ini rencana ono ya. Jangan-jangan ini cuma supaya kita semua merasa tenang, rapat di sini, oh tenang, terproteksi, ada sistem proteksi kebakaran aktif, sprinkler di sini. Tapi kalau nggak ada SLF-nya, mohon maaf. Tadi kan belum berdoa. Apakah kita harus berdoa lagi di sini? Oh gitu. Ya. Kita nggak yakin kalau nggak ada SLF-nya. Ada airnya apa enggak? Berapa standar air itu keluar ketika terjadi kebakaran? Berapa menit tidak boleh terputus? Selamat datang, Pak. Tuh kan, banyak orang dari masa lalu saya. Luar biasa hari ini. Jangan-jangan surprise. Iya, nih guys, ya. Hadiah ulang tahun saya. Kemarin saya ulang tahun, Pak. 29 Juli. Ya, makasih. Berkurang jatah umur di dunia 1 tahun, Pak. Ya. Baik. Nah, kembali lagi, Pak. Nah, ini kalau nggak ada SLF-nya, mohon maaf, saya jujur nggak merasa yakin ada air di sini. Termasuk pintu itu, alhamdulillahnya bisa dibuka ke arah luar. Bapak tahu nggak, ruangan yang sudah diokupansi minimal 50 orang itu, pintunya harus buka ke arah luar, dapat dibuka ke arah luar. Ya Pak, betul ya Pak Sekjen? Loh kenapa? Pak Wahyu ini nanti ada juga Pak. Mohon izin ini Pak, TPA. Kami sering dapat keluhan. TPA itu banyak masalah seleranya dia saja. Loh, saya nggak bisa bilang begitu. Saya tanya, kenapa? Ya, contohnya bukaan pintu aja harus diatur bisa keluar. Loh Pak, ini bukan masalah selera. Ini adalah persyaratan keselamatan bangunan.
Kalau pintu itu tidak bisa buka ke arah luar, memang kenapa? Bayangkan, ketika terjadi Iya. sesuatu di bangunan ini, situasi darurat, Kan kebakaran di atau sini gini gempa, ya. kita semua secara naluri Ini ingin segera kelakuannya keluar. foto kan sih. Yang paling dekat Harus sama ini. pintu itu, Kan kemarin kan nggak diajak tahu. pasti Karena belum kalau nggak terbang. bisa buka ke arah luar, dia tarik ya pintunya. Otomatis kan ini Sementara lorong. kita semua follower di sini Dekat. yang sudah panik, itu ingin Ya, segera keluar. ternyata Maunya apa? di Mendorong. Padahal kelihatan hal kan sepele orang saja. itu tahu Satu itu kan menarik, dekat. satu mendorong. Yang Tapi karena situasinya sudah chaos, akal sehatnya tidak berfungsi, terus maka kita semua di sini terjebak. hah? Nah, Ini itu. gila. Ini kelihatan sepele. Saya ceritakan itu Pak TPA, Pak. Bukan masalah selera, ini masalah Dia sini susuran tapi belum keselamatan. Ada juga misalkan nih, Pak, ada kompor. Jangan ditaruh di depan jendela. Loh, kenapa kompor jangan taruh di jendela? Cuma sementara nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau dihitung luas Mungkin feng shui-nya kurang bagus. Tapi kita tidak bicara itu. Ada rasionalisasi di belakangnya. Kalau misalkan kompor, apalagi kompornya yang, mohon maaf, pakai kompor gas, masih ada apinya. Jendela dibuka, itu angin masuk. Apa yang terjadi? Apinya nggak fokus, Pak. Kalau api nggak fokus, masakan nggak cepat matang. Sementara gasnya terus terbuang. Itu baru dari sisi efisiensi. Tapi kalau misalkan nanti apinya kemana-mana nyamber, ini kan bisa memicu kebakaran. Kadangkala sesuatu yang mungkin buat orang yang tidak paham itu mengatakan ini masalah selera. Bukan. Saya cerita ini ada rasionalisasi di balik itu. Ya. Nah ini yang perlu kita, memang nggak henti-hentinya Pak, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat itu. Pemahamannya asimetris, beda-beda. Nah ini tadi Pak, ya kembali ke SLF. Mudah-mudahan ini ada airnya yang pertama, pintunya udah pasti bisa dibuka. Saya lihat itu keluar, itu sudah bagus ya. Nah kemudian, nah ini saya mau cerita nih, Bapak Ibu kan pengkaji teknis semua di sini ya. Bapak Ibu, untuk bangunan baru itu tidak memerlukan pengkaji teknis. Ya, jangan kaget ya. Bangunan baru tidak perlu pengkaji teknis. Kenapa? Karena ada pengawas dan MK. Dasar untuk SLF-nya adalah pernyataan dari pengawas atau MK. Dia sudah periksa bangunan layak fungsi, dia terbitkan pernyataan kelaikan fungsi, kasih kepada pemilik bangunan membuat surat pernyataan kepada Pemda. Ini yang menjadi dasar. Selain tadi ada as-built drawing. Kecuali bangunan gedung yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa pengawas atau MK. Itu baru pakai pengkaji teknis, Pak. Ya. Terus tanggung jawabnya seperti apa? Apakah dibebankan kepada pengkaji teknis? Kalau misalkan ada pembangunan lebih dari satu fase, misalkan 3 tahap, masing-masing tahap itu ada pengawas atau MK. Maka masing-masing akan mengeluarkan pernyataan kelaikan fungsi sesuai dengan tahap yang menjadi tanggung jawabnya. Di tahap akhir, pengkaji teknis itu mengcompile hasil dari yang diterbitkan oleh pengawas MK itu. Maka itulah fungsinya dari pengkaji teknis. Tapi untuk bangunan baru yang di luar kondisi tadi itu tidak perlu. Nah, kalau gitu pengkaji teknis dibutuhkan untuk apa? Untuk terbitnya SLF bangunan existing atau SLF perpanjangan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Untuk SLF bangunan existing dan perpanjangan. Ini tidak jalur evakuasi. Jadi warnanya itu di sini. Ya. Itu diatur 20 tahun. Ya, 20 tahun ya Pak. Tapi selain itu umurnya 5 tahun. Jadi 5 tahun sekali SLF itu diperpanjang. Sampai dengan nanti bangunan gedung sudah tidak memenuhi safety dan service ability-nya. Biasanya itu di umur 50 tahun Pak, sudah mengalami degradasi.
Iya enggak Makanya lebih ada SNI ketahanan gempa dari itu disebut struktur 50 tahun. jadi tak coba-coba itu Karena nilai secara pengalaman empiris, bangunan di daerah ekuator di umur yang ke-50 sudah mulai mengalami Jangan degradasi atau kan ini penurunan. kan enggak. Tapi Dan untuk bangunan gedung negara kita punya tetap ada ketentuan kekuatan ya. bahwa Nah, nanti kekuatan depresiasi tiap tahun itu 2% kalau untuk bangunan ya. permanen. Yang mirip kan Ya, seperti asumsinya 2% kali 50 kan 100%. inginnya. Itu enggak kuat. Tapi jarang sekali. Karena kita gunakan gedung itu ketika ada yang rusak, dipelihara dan diperbaiki itu di-reset lagi biasanya umur itu. Lihat kan begitu. Nah, ini sampai dengan bangunan tidak layak fungsi dibongkar. Ya, saya ingin menunjukkan tadi posisi PBG SLF perpanjangan, dan di mana pengkaji teknis itu posisinya. Ya. Kemudian, apa dasar hijau? Ada beberapa ketentuan lainnya juga yang harus diperhatikan. Saya nggak akan membacakan satu persatu karena saya paham dan saya yakin semua yang hadir di sini itu sudah paham masalah intensitas ini. Hanya saja saya mengingatkan. Nah, ini Bapak Ibu, yang disebut sebagai penyelenggara bangunan. Karena Pak Gatot sudah memberi saya tema itu penyelenggaraan. Jadi harus tahu dulu, yang dimaksud penyelenggara bangunan gedung itu siapa saja. Ada tim profesi ahli, tim penilai teknis, penilik, dan sekretariat. Buat Bapak Ibu yang tidak menjadi TPA dan TPT, ini saya informasikan, sekretariat itu tugasnya mengelola penugasan, misalkan. Mau jadwal konsultasi untuk PBG hari apa, seminggu berapa kali, misalkan. Itu yang mengatur dari sekretariat. Kemudian apa bedanya TPA, pengkaji teknis, dan penilik? Ya, contoh keanggotaannya. Kalau TPA itu dari profesi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemda dari basis data TPA. Sediaannya, jangan langsung di SK-kan. Bapak bersedia nggak jadi TPA di Serang misalkan atau di Tangerang? Ya, karena bisa jadi TPA ini orang sibuk. Sudah jadi akademisi, ternyata jadi TPA di 5 kabupaten kota, Pak. Ada itu, Provinsi Banten, teman saya sendiri. Nah, itu pula. Saking sibuknya, ya memang seperti itu. Tolong dikonfirmasi dulu Bapak, bersedia nggak kalau kami tetapkan jadi TPA di kabupaten kami misalkan ya. Kemudian kalau pengkaji teknis adalah individu atau tim yang punya sertifikat keahlian pengkajian teknis. Bapak Ibu semua pasti punya di sini. Ya, pengkajian teknis. Saya juga punya, Pak. Ahli penilai kelaikan arsitektur dan tata ruang luar, Pak. Jadi kalau saya nanti bangun, cukup Pak PSK saya boleh ya Pak Gatot ya. Saya belum jadi anggota PAPTU ini. Nggak tahu diterima nggak sama Pak Gatot. Gitu. Nah, kemudian kalau penilik adalah ASN, tata bangunan atau pegawai honorer yang ditetapkan Pemda. Kemudian perannya apa? Kalau TPA memberi pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Pak. Jadi tidak hanya untuk proses PBG. Penyelenggaraan itu mulai dari 0 sampai dengan 0. Ada proses pembangunan, pemanfaatan, pembongkaran. Kalau ada masalah, ya spesialis, super spesialis di Bang. Sementara penilik melakukan pemeriksaan secara administratif. Nah, ini. Dan melakukan inspeksi saat masa konstruksi untuk memastikan kesesuaian PBG yang diterbitkan. Tapi jadi pertanyaan juga, sampai sejauh mana kesesuaian itu? Misal, kita semua paham, orang konstruksi itu.
Pak, di perencanaan dengan pelaksanaan pasti ada perubahan walaupun sedikit ya Pak Gatot. Benar ya? Nggak mungkin semua sama persis. Nanti penilik pakai kacamata kuda. Pak, colokannya tuh digambar di sebelah sana loh. Kok sekarang Bapak geser di sana? Wah, nggak terbit nih SLF. Ya nggak gitu juga. Ya, kita harus lihat. Kemudian tujuannya apa? Memastikan dokumen rencana teknis sesuai standar. Ini tugas TPA. Kalau pengkaji teknis, memastikan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, memverifikasi catatan riwayat operasi, pemeliharaan, dan perawatan. Sementara penilik memastikan bangunan terbangun sesuai dengan dokumen PBG yang diajukan. Waktu penugasannya, kalau TPA itu fase konsultasi di masa penyelenggaraan PBG, selain untuk rumah. Kalau pengkaji teknis di proses SLF, tapi SLF yang perpanjangan atau untuk bangunan existing. Sementara kalau penilik adalah di fase inspeksi pada masa konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran. Jadi tugas penilik tidak hanya pada saat konstruksi, tapi di fase pemanfaatan juga pembongkaran. Oke, ini banyak sekali tata caranya, nanti saja ada narsum yang lebih kompeten menyampaikan, saya tidak akan mendetailkan itu. Kemudian ini proses PBG dan SLF untuk bangunan baru, Bapak Ibu sekalian ya. Ada permohonan, konsultasi, penerbitan PBG, ada inspeksi dan penerbitan SLF dan SBKBG. Ini untuk yang bangunan baru. Kalau untuk SLF bangunan yang sudah punya PBG, ini ada proses permohonan, konsultasi dan penerbitan SLF. Untuk yang belum ber-PBG, nah ini maka prosesnya adalah lewat SLF lebih dulu kalau bangunan gedungnya itu belum punya PBG. Kalau gedungnya sudah dinyatakan layak fungsi, maka SLF terbit, PBG-nya terbit. Bisa dipungut retribusi karena belum pernah dihitung retribusi PBG-nya. Seperti ini ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi sama Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya mohon maaf, tadi di awal saya sudah spill bahwa saya tidak akan memberikan nominal di sini. Kenapa? Karena masih proses pembahasan. Saya khawatir kalau kami sampaikan simulasinya, Pak Gatot, kan Bapak juga ikut tahu ya prosesnya, nanti sudah dianggap ini resmi, official. Belum. Ini masih proses pembahasan. Ya, Bapak. Nah, kenapa perlu ada imbalan jasa pengkaji teknis? Ada latar belakangnya. Yang pertama, keluhan masyarakat dan pelaku usaha terkait tidak tersedianya standar imbalan jasa pengkaji teknis. Ya, Bapak Ibu ya. Ini banyak yang mengeluh. Tidak ada standar, Pak. Nanti Kabupaten A dan sebelahnya kok beda. Apa PU tidak menerbitkan standar? Itu tuntutan ke kami, supaya disediakan standar biaya. Kemudian, biaya pengkaji teknis dinilai mahal. Ya, Bapak Ibu. Dinilai mahal. Kalau pelaku usaha seperti itu maunya, ya kita juga memahami ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya surat dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tanggal 7 Maret 2024 agar Kementerian PUPR itu menyediakan standar imbalan jasa pengkaji teknis yang bertujuan untuk mempermudah penerbitan SLF bagi pelaku usaha. Ini suratnya yang sebelah kanan itu, Pak. Amanatnya salah satu poinnya di poin terakhir adalah supaya PUPR itu menyediakan standar imbalan jasa pengkaji teknis. Pengkaji teknis seperti apa? Saya tidak perlu jelaskan. Kalau saya jelaskan itu sama saja seperti menggarami lautan. Iyalah, buat apa? Tapi ini sesuai dengan PP saya cantumkan saja seperti itu ya. Nah, persyaratannya apa saja? Karena pengkaji teknis ini ada yang perorangan, ada yang berbadan usaha. Kalau di PP 16 diatur, Pak. Yang badan usaha untuk bangunan seperti apa, yang
perorangan seperti apa. Gitu. Contohnya, untuk yang perseorangan adalah sarjana bidang teknik arsitektur dan atau sipil. Ini juga saya nggak tahu nih, kenapa MEP kok nggak disebut gitu. Nah, mungkin nanti kalau PP 16 direvisi, kita coba masukkan di sini ya, Mas Rigi ya, Mbak Kunti. Kenapa nggak disebut MEP? Kenapa hanya arsitektur dan sipil? Padahal bangunan gedung itu komponennya kan kita paham ada arsitektur, struktur, MEP, dan tata ruang luar. Arsitektur itu memberikan postur rupa pada bangunan. Struktur adalah sistem rangka, seperti tulang belulang manusia. Sementara MEP adalah sistem saraf dan sistem pencernaan pada bangunan. Ini semuanya saling berhubungan. Tidak bisa berdiri sendiri. Makanya harus ada. Pengalamannya 3 tahun melakukan pengkajian teknis. Memiliki keahlian di bidang arsitektur, struktur, atau utilitas. Nah, atau utilitas di sini disebut keahliannya. Dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kualifikasi ahli. Kalau untuk yang berbadan usaha, pengalaman perusahaan 2 tahun, melakukan pengkajian teknis, dan punya tenaga ahli pengkaji teknis di bidang arsitektur, struktur, mechanical, electrical, dan tata ruang. Masing-masing paling sedikit 1 orang. Pak Gatot, kalau yang hadir di sini semua perorangan atau juga ada yang badan usaha? Macam-macam. Macam-macam ya, Pak ya? Baik. ASN juga ada yang ada juga. Khusus ya. Online juga banyak di daerah-daerah. Banyak ya? Ya. Ada yang online ini ya? Ada online. Oh, banyak? Banyak, di online banyak. Banyak ya? Di anak, di banyak. Oke, baik. Nah, tugasnya apa? Saya tidak perlu jelaskan. Kualifikasinya apa? Juga nanti silahkan dibaca saja. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah sampai dengan rapat yang ketiga untuk imbalan jasa pengkaji teknis. Apa saja? Hasilnya adalah lingkup tugas pengkaji teknis tidak termasuk penyiapan dokumen dan perhitungan dokumen rencana teknis ya Pak Gatot, kalau tidak salah terakhir gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sebagai pengkaji teknis diminta bantuan untuk menyiapkan dokumen, gambar, itu sudah di luar lingkup. Ya, perhitungannya itu silahkan diatur sendiri. Kemudian perhitungan imbalan jasa pengkaji teknis untuk bangunan gedung itu menggunakan pendekatan biaya personil 70% dan biaya non-personil 30%. Untuk prasarana bangunan gedung, kan mungkin saja nanti ada menara telekomunikasi. Itu bukan bangunan gedung, tapi bangunan prasarana. Kalau untuk bangunan prasarana, komposisinya berbeda. Biaya personil 60% dan non-personil 40%. Kemudian, beberapa indeks yang kita gunakan itu sebagian ambil dari PP 16 2021. Tetapi ada sebagian yang kita rumuskan sendiri karena memang tidak relevan. Contoh untuk bangunan keagamaan itu indeksnya 0. Karena untuk kepentingan retribusi PBG. Sementara pengkajian teknis, masuk Bapak Ibu memeriksa Masjid Istiqlal misalkan. Nggak ada biayanya. Masuk gratis kan nggak juga gitu. Wong kita ke toilet aja bayar kan. Iya kan Bapak Ibu. Nah, nanti kita sesuaikan lagi untuk indeksnya. Kemudian apa saja variabel perhitungan untuk imbalan jasa pengkaji teknis, yaitu fungsi bangunan, luas bangunan, ketinggian bangunan, kompleksitas bangunan, umur bangunan, dan imbalan jasa per meter persegi. Saya yakin habis dari sini, nanti Bapak Ibu simulasi sendiri. Ya, silahkan. Tapi yang belum ada kepastiannya adalah imbalan jasa per meter perseginya. Itu belum disepakati ya Pak. Nah, formulanya seperti apa? Ini Pak, Bau. Total imbalan jasa pengkaji teknis itu adalah perkalian luas bangunan kali indeks fungsi bangunan kali indeks klasifikasi kompleksitas dikali indeks ketinggian bangunan dikali indeks umur bangunan dikali harga imbalan jasa pengkaji teknis per meter persegi. Sementara dari total itu nanti dibagi, biaya personil adalah total biayanya dikali 70%, dan non personil adalah total biaya dikalikan 30%. Ini untuk bangunan gedung.
Kalau yang prasarana bangunan gedung komposisinya yang berbeda, 60-40. Ya. Ini contoh Pak, indeks fungsi bangunan. Contoh, fungsi usaha itu 0,7. Kalau UMKM 0,5, kalau hunian 0,15 dan 0,17, tergantung luasan yang akan membedakan. Kemudian fungsi keagamaan ini tadinya 0, tapi kan nggak mungkin. Maka kita ganti menjadi 0,3. Fungsi khusus itu 1, sosial budaya 0,3, ganda, fungsi multiple ya, multifungsi maksudnya di sini. Itu ada tergantung luasannya ada 0,6 atau 0,8. Untuk indeks klasifikasi kompleksitas dibagi 3. Bangunan sederhana, tidak sederhana, dan khusus. Sederhana 1, tidak sederhana 1,2, khusus 1,8. Kenapa muncul angka 1,2 dan 1,8? Kami menghimpun data standar harga satuan tertinggi untuk pembangunan bangunan gedung negara di seluruh Indonesia. Kemudian kita lihat masing-masing kabupaten kota itu akan menetapkan harganya, kita bandingkan antara bangunan negara sederhana dan bangunan tidak sederhana, ternyata perbedaannya adalah 1,2 kalinya untuk bangunan tidak sederhana. Sementara untuk bangunan khusus itu juga kita coba simulasikan. Contohnya ambil dari istana yang ada di IKN. Kemarin kita punya RAB itu berapa rupiah per meter perseginya ketemu Pak. Jadi untuk bangunan seperti istana itu adalah adalah 1,8. Jadi kita ambil sebagai koefisien sana untuk indeks ketinggian bangunan ada di P21. Mulai dari ketinggian 1 lantai sampai dengan 60 lantai. Itu ada indeksnya. Kalau bangunan nanti punya basement, itu juga ada lagi indeksnya. Ya. Bangunan gedung negara itu ditentukan maksimal 3 lapis. Saya tidak tahu nanti kalau bangunan swasta ada yang lebih dari 3 lapis, ya silahkan. Ada bagaimana perhitungannya. Gitu. Kalau misalkan nanti ada bangunan basementnya lebih dari 3 lapis, maka nanti ditambah koefisien 0,1 di setiap lapisnya. Kalau untuk bangunan gedung, lantainya itu di atas 60, maka nanti ditambahkan 0,003 setiap penambahan lantainya. Seperti itu. Kemudian indeks umur bangunan. Nah, Bapak Ibu. Kok cuma saya yang dikasih, Pak? Oh, satu-satu. Bapak kopi atau teh? Kan saya jadi enak. Air putih aja, Pak. Iya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk indeks umur bangunan, kita sampai dengan saat ini coba mengklasifikasikan umur dari 1 tahun sampai dengan 50 tahun. Nah, masing-masing kita sudah hitung tadi karena depresiasinya per tahun itu adalah 2%. Nah, kita coba ada perhitungan sampai dengan 50 tahun. Ketemu angka 1,1 sampai dengan maksimalnya indeks koefisiennya adalah 2. Ini contoh untuk prasarana bangunan. Ada 23 item di PP 16 yang masuk kategori prasarana bangunan. Apa saja? Contoh konstruksi pembatas, penanda masuk, perkerasan, aspal, dan sebagainya. Totalnya ada 23. Ya. Waktunya sudah habis ya Pak? Belum. Kok belum habis terus toh Pak? Masih ada tanya jawab nanti.
Oh, iya Ya, maksud saya untuk pemaparannya, Pak. cukup, Cukup ya? cukup Loh, itu. emang saya udah selesai kok. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu sekalian, termasuk nanti kalau ada feedback silahkan kita diskusikan saja. Dan saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian sharing saya ada hal yang tidak tepat, tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Waalaikumsalam kembalikan ke Pak warahmatullahi Moderator. wabarakatuh. Terima kasih. Saya coba untuk berdiri juga, Pak ya. Silakan, Mau Pak. kalah sama yang muda-muda, Pak. Pak, tapi belum tentu yang duduk itu sehat. Oh, iya. Kelihatannya duduk sebenarnya berdiri itu ya bisa. Oke. Terima kasih Pak Wahyu Imam Santoso yang telah memberikan pemaparan dan waktu masih kira-kira ada 30 menit ya untuk melakukan tanya jawab. Namun sebelum saya buka pertanyaan, barangkali saya sampaikan kepada peserta bisa mengambil apa itu rileks saja di belakang sana apa itu coffee break ya. Sebagian memang tamu-tamu khusus harus kita siapkan khusus gitu ya. Pak gitu. Kemudian hal yang kedua saya ingin sampaikan ini adalah saya ini tadi ya saya nggak mau berbicara yang serius-serius yang nggak serius, tapi juga serius Pak ya. Saya itu merasa bersalah gitu ya memilih tempat ini gitu Pak ya. Karena kok tidak punya SLF tidak bangunan ini gitu kan. Nah, tadi saya sampaikan gitu. Memang saya nggak memeriksa ke situ gitu ya. Jadi memang tim ya. Karena saya hanya ketua untuk memberi pengarahan, ada 3 hotel gini dan sebagainya. Cuma memang saya pada waktu itu sebelum saya putuskan, saya juga melihat saya pengen lantai 5 ini, ada juga di lantai 3 gitu. Saya kira bagus ya. Jadi untuk 30 suasananya nyaman gitu kan. Terus saya pulang Pak. Kita putuskan, kita bayar gitu kan. Terus mulai rapat kan. Terus saya juga loh, sebentar, saya melihat di bangunan itu kok belum ada tangga kebakaran kelihatannya kan. Karena ini penting kalau. Jadi saya nggak ngelihat SLF-nya. Tangga kebakaran, panitia saya tugasi. Coba lihat tangga kebakarannya ada enggak? Bapak kira-kira tahu enggak tangga kebakarannya di mana ini kan? Yang tahunya hanya lift itu kan. Masuk gitu. Saya waktu itu, wah kalau enggak kita harus minta yang lantai 2 yang lebih besar gitu ceritanya. Terus diadakan lihat, ternyata ada Pak tangga kebakarannya. Yang saya tahu kan bahwa tangga kebakaran itu harus bisa diakses paling jauh 25 meter ya kalau di Australia itu. Kalau di sini ternyata nggak sampai 25 meter, hanya 10 meter tapi lewatnya lorong-lorong itu gitu kan. Saya lihat kemarin, oh ya alhamdulillah sudah. Jadi itu Pak, kenapa kami memilih gedung ini, nggak ngelihat SL. Kemudian yang kedua mengenai, nah tadi saya catatan yang sangat penting itu ya bagi kami adalah sebagai pengkaji teknis, kita melakukan pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung ya. Nah ini sampai sejauh mana pemeriksaan itu gitu kan. Jadi apakah hanya sekedar memeriksa administrasi teknis gitu ya. Ternyata di lapangan itu pemeriksaannya itu sampai jauh gitu. Bahkan maaf ini saya sebagai ketua ahli pengkaji teknis ini juga menyuarakan anggota-anggota di daerah ini seperti saya katakan ada TPA minta bahwa ini bangunan gedung yang bangun ini harus pakai SNI 2019 gempa itu. Nah, hal-hal seperti itu sehingga persyaratan itu jadi di daerah menjadi lebih sulit gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini ya dan diikuti oleh daerah-daerah lebih luas lagi. Bahkan yang menarik, jadi pada waktu kemarin saya mau berangkat saya kan tinggal di Surabaya ya, jadi ditelepon teman dari daerah Jawa Timur. Pak, saya ini harus ikut Pak, karena sudah waktunya ditutup Madura. Kenapa kok mau ikut? Pemerintah daerahnya itu ya, untuk menjadi pengkaji teknis. Itu syaratnya bukan SKK, tapi syaratnya pokoknya Bapak ikut Matra 1, 2, 3, baru boleh jadi pengkaji teknis. Itu terjadi di daerah-daerah itu. Di daerah Jawa Timur, nggak perlu saya sebutkan. Iya. Jadi saya merasa apa itu berbangga gitu ya, Matra 1, 2, 3 itu bermanfaat gitu. Tapi saya kira ini hanya untuk sementara, tapi apapun kan kita harus ikuti regulasi. Dan kemudian yang komentar saya yang terakhir adalah mengenai imbalan jasa tadi ya. Bapak sudah menjelaskan bagus ya, kita sering ketemu.
Tapi tadi saya lihat kok tidak ada angka rupiahnya. Maksudnya memang nggak ada angka, tapi kemarin PPT yang disampaikan ke kami itu ada rupiahnya, tapi masih titik-titik-titik gitu, Pak. Atau tadi nggak diungkap sama Bapak gitu. Maksud saya, kalau masih titik-titik, barangkali hari ini kita bisa, Pak, keluar rupiahnya, barangkali usulan kan gitu ya, daripada saya sebagai ketua ini dengan Bapak kan melakukan apa exercise, kalau bangunan rumah tinggal sekian rupiah, ini kan nanti Bapak dikira KKN sama saya dan sebagainya untuk menentukan. Dan lagi bisa juga saya dianggap, wah ini Pak Gatot ini juga nggak membela teman-teman pengkaji teknis, sehingga harganya yang kemarin itu ugalan ke atas, kemudian dengan adanya rupiah ini menjadi turun gitu kan. Ini isu-isu teman-teman, Pak Gatot, jangan murah kalau memberikan standar-standar itu. Ya itu yang terjadi di lapangan. Saya kira itu dari saya komen aja. Saya kira kita membuat pertanyaan. Saya kira yang online aja dulu yang bertanya. Nanti kalau yang offline bisa ada 3 ya, Pak. Coba Siap, yang online siap 2 atau Bapak. 3 gitu ya. Baru kemudian yang offline. Kalau offline ini kan gampang, nanti masih bisa ketemu ya. Tidak dari sini. Silakan. Yang online yang bertanya mengenai apa itu? Ya, Pemateri pertama ini. ya. Silakan. Boleh, Pak. Pak. Gimana? Gimana Pak Yusuf? Silahkan, Pak Pak Yusuf Bambang. mau ya. Oke, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum. Ayo Pak, kita mainkan Pak Pak Yusuf. Bambang. Teman-teman daerah ini dari jauh-jauh harus banyak bertanya ini. Oke. Sudah bisa? Pak Yusuf, silakan. Bisa Pak? Munculin, bisa enggak? Ayo munculin. Oke ya, silakan. Yusuf. Silakan Bambang. Mulai. Oh, oke. Terima kasih. Nama? Nama saya di Surabaya. Ada Tintang Berat, Pak. Oke. Nah, kepada pemateri permasa ingin menyampaikan, menanyakan terkait dengan sejauh mana tim ini